Halo Gan, ketemu lagi sama saya Wahyu dari Chef Selawah Information Technology. Jadi kita ini authorized partnernya buat server Supermicro, Gigabyte, sama nanti mungkin ke depan ASRock Rack Gan. Nah ini yang di depan saya ini ada salah satu servernya Gigabyte, one of the best, fiturnya banyak. Ini Epic Base untuk ininya, untuk prosesornya. Sembari nunggu servernya boot up, kita lihat di dusnya. Ini kalau kirim-kirim keluar kota udah pasti aman ya Gan ya. Styrofoamnya tebel, boxnya double, dan biasanya kita tambahin buat bubble wrapnya lagi. Di dalam casingnya nanti juga udah ada rail kit setnya, jadi nggak usah bingung cari-cari tambahan rail kit set karena PSU-nya redundant, udah dapat 2 kabel power. Dan terus Gigabyte sama kayak Supermicro, dia untuk part kelengkapannya, baut-baut untuk nambah harddisk segala macam ini udah komplit kan. Sebentar saya coba masuk ke BIOS dulu kan. Jadi Gigabyte ini sama kayak Supermicro yang biasa kita jual, dia warrantinya selama 3 tahun kan, full replace. Jadi kalau ada satu part yang problem, kita bakalan ganti baru semuanya. Oke, saya udah masuk di BIOS. Kita lihat dari depan dulu ya Gan ya. Jadi ini menariknya kalau Agan butuh storage dan storage-nya butuh yang cepat, ini menarik banget. Jadi dalam 2U server ini ada 42 slot 2,5 inch. Agan bisa pakai SSD, bisa pakai hard disk, tapi kayaknya kebanyakan sekarang udah pakai SSD ya Gan ya. Ini udah mendukung SSD baik SATA maupun SAS. Jadi mau Agan pakai SSD SATA yang bandwidthnya 6 GB tapi harganya lebih murah, itu bisa. Atau kalau mau pakai SSD SAS yang harganya bisa dibilang hampir 2 kali lipat tapi bandwidthnya lebih cepat, ini juga bisa. Oke. Jadi di bagian depan ini seperti biasa ada manual stikernya kan. Ini untuk kasih tahu cara pasang disknya bagaimana, dan terus di belakang ini ada apa aja. Kalau Agan lihat ini, jadi di bagian depan. Nah, di bagian depan hard disk, di bagian belakang hard disk, dan di sini juga ada hard disk ya Gan ya. Nanti saya tunjukin buat ininya, buat disknya. Nah ini kita untuk testing unit aja, di depan terpasang 1 unit SSD ya Gan ya. Dan terus di sini kalau Agan lihat ada tombol power, UID-nya, untuk resetnya juga ada NMI-nya. Dan enaknya si Gigabyte, walaupun Agan cuman let's say beli 1 SSD aja sama kita, ini tray bracketnya semuanya udah komplit kan. Dan ini bracketnya ini bisa dibilang keren sih, udah tools. Jadi Agan nggak usah bingung kalau nggak punya baut buat pasang SSD-nya, walaupun di sana kita masih kasih beberapa baut, tapi udah nggak diperlukan karena dia tools modelnya. Oke. Di depan saya lupa nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 24 bay di depan. Dan terus di tengah ini juga ada kan. Sebentar saya minta bantu rekan saya dulu untuk pegang. Jadi aksesnya, tarik servernya, dan terus seperti ini kan. Di sini ada 8 slot lagi, terlihat lampunya 1 nyala. Ini semua kedetek nanti dari BIOS kita bisa tunjukkan. Ini 1 di tengah dan 1 dari belakang. Oke, sebentar. Saya coba kasih lihat. Nah ini. Jadi di belakang itu selain 8 slot untuk SSD, SATA atau SAS, Agan masih dapat tambahan 2 slot untuk NVMe nih kan. Tapi NVMe-nya yang U.2, yang 2,5 inch form factor-nya, bukan yang M.2. Nah kurang lebih seperti itu. Dan untuk aksesnya gimana nih kan, kalau menambah card segala macam ini gampang banget. Sebentar. Oke, fokus on camera. Nah ini aksesnya cuma tinggal begini aja guys. Oke, jadi Agan bisa lihat kalau ada problem PSU tinggal cabut. Kalau mau tambah card, servernya down dulu, cuma ini bisa. Dan
Nanti saya kasih lihat lagi untuk bagian belakangnya, cuma kurang lebih untuk akses SSD-nya seperti biasa. Ini ada satu juga terpasang kalau kelihatan lampunya. Nah, untuk NVMe juga sama, kalau mau tambah card seperti ini kurang lebih untuk aksesnya. Oke, jadi maaf lagi berantakan banget kan, saya juga lagi nginstal komputer. Nah, ini jadi sedikit ngelihat lagi dari depan. Ini adalah server R262 strip Z Alpha 0. Namanya agak rumit, mungkin agak kurang familiar. Ini adalah server 2U dengan 42 slot SSD SAS atau SATA, atau harddisk juga masih bisa. Dan ini udah support EPYC Milan terbaru kan. Jadi untuk prosesornya AMD EPYC Milan terbaru. Kerennya adalah buat si AMD EPYC 7003 seriesnya ini sendiri kan udah support sampai 64 core kan. Jadi motherboardnya sendiri nggak butuh board yang besar size-nya kecil, tapi udah support up to 64 core. Untuk memorinya ini kita pasang 64 GB 8 keping, jalan 8 channel. Ini 512 GB memori kan. Jadi buat apa pakai dual socket, mendingan tambahan space-nya yang nggak terpakai ini buat simpan harddisk. Dari depan udah support hot swap semua. Ini semuanya disupport pakai satu RAID controller kan. Nanti saya tunjukin, tadi ketika diangkat kelihatan cardnya. Jadi semuanya ini bisa dibikin jadi satu RAID group atau berapa RAID group terserah, bisa. Kalau bikin satu RAID group juga bisa untuk 42 disknya, karena semuanya ini connected ke satu RAID card. Beralih ke tengah sedikit. Nah, ini servernya ini udah future proof kan. Jadi untuk koneksi backplane ya, cuma sayangnya ini yang depan saya belum berani angkat. Jadi untuk koneksi backplane-nya dia udah pakai slim SAS. Slim SAS itu kurang lebih colokannya seperti ini kan. Nah, ini sorry, ini terlihat. Nah, slim SAS ini udah support SAS 4.0. Jadi kalau seandainya next Agan mau ganti RAID controllernya ke SAS 4, SSD-nya udah mau naik ke SAS 4, Agan nggak perlu ganti server, nggak bakalan ada bottleneck karena si backplane-nya sendiri semuanya udah support slim SAS. Agan tinggal ganti SSD. Sayangnya sekarang lagi shortage bahan baku, jadi mungkin kita mau ngerasain teknologi terbaru sekarang agak sulit kali ya Gan ya, agak sulit dapat barangnya. Tapi once ketika nanti stoknya udah normal, kita bisa dapetin SSD yang udah support SAS 4.0, terus dapat RAID controller yang juga udah support SAS 4.0, servernya udah ready, servernya udah siap, jadi nggak perlu upgrade total secara keseluruhan. Itu mengenai backplane harddisknya tadi. Dan kita lihat di sini ada 3 set backplane. Jadi untuk backplane di depan yang untuk handle 24, dan terus backplane di belakang yang untuk handle 8 untuk SAS atau SATA, dan ini beda sendiri. Dia ini untuk NVMe. Jadi jalannya ini ke slot PCI Express Gen 4 di motherboardnya. Oke. Nah, mengenai memorinya sendiri, dia support sampai 16 slot kan. Dengan masing-masing slot itu support sampai 128 GB. Cuma sayangnya 128 GB memori itu harganya masih belum bersahabat. Nggak tahu, sekarang mungkin masih sekitar 40-an juta kalau saya nggak salah per keping. Jadi mungkin yang udah paling umum 16, 32 dan 64 GB kan. Kita sendiri untuk 8 GB udah nggak stok lagi. Dan 128 GB kita belum berani stok karena harganya masih mahal banget. Oke, jadi aku kasih lihat sedikit ya Gan ya di biasnya. Sorry lupa ngomongin fan-nya. Jadi fan-nya sendiri di tengah ini ada 4 kan. Ini dual bearing. Jadi nggak usah khawatir masalah mati, kuat banget. Dan ini kalau top speednya dia ini 16.300 rpm kan. Jadi bakalan keren banget kalau lagi nyala full load. Kita bakal keberisikan.
onboardnya sendiri tadi kalau agan lihat ada 2 kali 1 gig untuk server ini. Nanti kita coba ke belakang. Oh ya, ini menarik kan motherboardnya. Ini satu fitur dari Gigabyte, saya lupa cerita. Jadi si Gigabyte ini salah satu poin plusnya yang nggak ada di server lain itu ada dual ROM kan namanya. Jadi ketika salah satu ROM BIOSnya itu korup atau segala macam, servernya bakalan otomatis untuk nge-switching. Atau misalnya let's say kayak motherboard Gigabyte biasa yang seri desktop, kalau kita lagi gagal update BIOS, walaupun sekarang itu untuk gagal update BIOS kemungkinannya kecil banget, tapi itu bakal selalu ada. Dan ketika kita nanti mungkin bakalan gagal BIOS, update BIOS, ada ROM satunya lagi yang support, jadi sebagai backup ROM-nya, jadi server nggak bakalan mati. Itu salah satu kelebihannya. Dan selain itu juga ada namanya fitur SCMP kan dari motherboardnya. Jadi ketika salah satu PSU mati, let's say PSU-nya ini aman sih sebenarnya redundant, tapi kalau seandainya ini non redundant system yang pakai PSU 1 dan terus PSU-nya fail, itu sistemnya sendiri bakalan ngebaca dan dia bakalan lowering down semua performance prosesor, memori segala macam, jadi mengurangi kemungkinan untuk rusak. Walaupun sebenarnya kemungkinan itu kecil banget karena si PSU-nya sendiri ada 2, tapi itu salah satu fitur keamanan yang mungkin nggak ada di server lain kan. Untuk OS supportnya sendiri, motherboard segala macam, driver segala macam ini udah di testing. Jadi untuk Windows Server udah pasti aman, Red Hat udah pasti aman, SUSE, Ubuntu, VMware, Citrix, Hypervisor semuanya support. Dan Gigabyte ini bukan merek kecil kan, merek besar. Jadi untuk dukungan supportnya segala macam itu Agan nggak perlu khawatir. Oke, saya nggak sabar nih mau nunjukin ke Agan. Jadi ini udah ready di Indonesia kan. AMD EPYC Milan 7003 series. Beberapa server di stok kita udah support AMD EPYC Milan dan kita udah punya beberapa jenis barangnya. Ada yang 1U, ada yang 2U, itu udah support EPYC Milan. Seperti yang Agan lihat sendiri di sini, memorinya itu 512 GB dan dia jalan 3200 MHz. Jadi salah satu poin plus dari pakai AMD EPYC itu adalah dukungan speed memory yang lebih tinggi dibandingin Intel. Jadi Intel untuk seri Cascade Lake-nya sekarang dia masih kebanyakan yang bronze, silver itu dia masih jalan di 2600 ya Gan ya. Jadi masih low banget, sedangkan AMD semuanya udah full support untuk 3200 MHz. Ini untuk BIOS date-nya seperti biasa sama, kita buat ini di 12 Oktober 2021. Dan si prosesor ini dia baru rilis itu bulan Maret 2021 kan. Jadi ini benar-benar teknologi terbaru banget, kencang, banyak plusnya, udah support PCIe Gen 4, available juga stoknya dengan memory clock yang lebih besar. Dan karena fabrikasinya cuma 7 nm, jadi dia pakai konsumsi daya beneran irit banget dan dingin banget. Nanti mungkin kalau ada waktu saya bakalan buatin video full loadnya berapa. Oke, jadi oh iya, my god, lupa ini, sorry kan, ini ada lupa, ini ada satu slot lagi PCIe M.2 NVMe kan. Sebenarnya dia udah support PCIe Gen 4, cuma kita masih belum punya nih. Kita PCIe NVMe kita masih Gen 3. Seharusnya bakalan panas banget si M2 ini. Saya sering ngerasain di desktop saya sendiri gitu kan. M.2 itu panas banget, makanya kebanyakan yang gaming gitu M.2 nya dia pakai fin lagi gitu kan. Tapi Gigabyte placement M.2 nya ini menyenangkan sekali kan. Pas banget di depan kipas yang super gila kencengnya ini. Jadi nggak usah khawatir bahwa si M.2 nya bakalan kepanasan, memorinya bakal kepanasan. Kalau masalah heat, Gigabyte keren kan, nggak usah khawatir. Dia juga yang bisa dibilang pelopor untuk air cooling, water cooling untuk server. Yes, water cooling buat server. Dia punya
end to end solutionnya, jadi satu rak udah pakai water cooling solution. Nah ini NVMe-nya seperti yang kita lihat, ini kita pakai XG6 dari Toshiba ya kan, ini enterprise grade. SATA-nya no present karena kita koneksinya semua ke RAID controllernya. Dan terus ini dia, jadi Avago Mega RAID. Ini Broadcom 3108 base-nya, jadi kalau bukan hal yang unik, bukan hal yang aneh, RAID card yang biasa banget yang sering kita pakai. Jadi untuk masalah setting segala macam agak nggak usah khawatir. Drive-nya kebaca 3, jadi tadi saya testing untuk ngelihat satu di belakang, satu di tengah, satu di sini ya kan ya. Karena SSD-nya baru, jadi kita nggak mau setting untuk ininya, untuk SSD-nya, RAID-nya, karena SSD juga baru, kita cuma tes running aja. Oh iya lupa, kita ke belakang sebentar kan. Oh ya sorry ya, jadi salah satu fitur yang penting lagi, sebentar guys, saya lupa. Oh oke. Nah ini, jadi di setiap server baik Supermicro atau Gigabyte, dia udah ada fitur untuk remote manajemennya kan, dan berbeda sama iDRAC di Dell atau iLO di HP. Ini free, gratis, nggak perlu bayar lagi, dan full feature. Dan kita ada dedicated LAN portnya kan, jadi di bagian yang ini, yang putih ini untuk remote manajemennya, sedangkan yang dua ini untuk LAN portnya. Sekalian lagi ngeliat ke belakang, ada power supply-nya di gambar. Dan saya lupa jelasin tadi kan, jadi untuk si Gigabyte ini, oke sebentar kan, saya buka lagi, kita lihat lagi untuk ininya kan, untuk apanya, untuk expansion portnya. Jadi ada satu slot PCIe Gen 4, terus di sini ada OCP untuk card OCP. Jadi Intel Open Compute Project. Jadi kalau zaman dulu kan server-server itu beda-beda card NIC-nya, Doder cardnya beda-beda. Nah si OCP ini semua nanti bentukan cardnya standarisasi kan. Jadi dari Intel bentuk cardnya bakalan sama, tinggal nanti agan pilihannya mau pakai dari 1 GB sampai 100 GB, itu cardnya available nanti ke depan. Nah ini untuk yang terbaru OCP 3.0, ini ada di sini kan. Dan ini RAID controller cardnya untuk handle si semua harddisknya itu tadi. Jadi bisa pakai card OCP 2.0, bisa tambah slot PCI Express di sini, atau nanti kalau mau tambah NIC yang OCP base juga bisa. Oke, ini aman ya kan, dicabut pasang, jadi nggak usah khawatir. Solid banget buat si Gigabyte ini, casingnya maupun buildnya. Nah ini maaf, mungkin agak kelupaan tadi. Jadi nanti ketika ditutup ini bakalan ada untuk airflow-nya dan tutup casingnya kan. Kita mau tunjukin dalemannya tadi, kurang lebih seperti itu. Nggak ada perubahan. Jadi 2U 42B untuk SSD atau ininya untuk SAS-nya. Ini yang terpasang saat ini 24 core, tapi agan bisa pilih dari 16, 24, 32, 48, 64 core per prosesor. Kayaknya udah wah banget. Dan terus seperti yang agan lihat tadi, 64 GB, ini 512 GB, masih bisa ditambah slot lagi atau mau dikurangin. Jadi si Gigabyte ini sama kayak Supermicro kan, ini fully custom. Jadi mau agan beli prosesor sama memori sekeping sama SSD sekeping bisa, mau agan fullin bisa, mau agan upgrade sendiri nggak masalah, nggak gagalin warrantinya. Jadi fully custom. Kita
jual memori sama SSD upgrade-nya, tapi terserah Agan. Kalau Agan mau beli sendiri di tempat yang lebih murah nggak masalah. Kalau mau beli upgrade-nya dari kita juga, kita lebih dari senang banget kalau gitu kan. Oke, ini si CPU Z-nya masih belum bisa baca, padahal saya baru banget download. Tapi seharusnya kelihatan ya, 24 core, 48 thread. Bentar guys, bisa pakai satu tangan. Ya, keren banget tuh guys. Kotaknya banyak sekali. Oke. Kalau Agan berminat, servernya ready. Di Tokopedia kita bisa langsung, atau mau tanya-tanya dulu bisa hubungin kita di kontak di bawah ya Gan. Jadi ada bisa email, bisa WhatsApp, terserah Gan. Ini menarik banget. Dan selain ini kita juga punya banyak server Supermicro atau Gigabyte kita lainnya kan. Jadi kalau boleh follow IG kita juga biar tahu update produk-produk yang terbaru. Terima kasih Agan semua, mudah-mudahan sehat terus, sukses terus, happy selalu. Terima kasih.